Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali para peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan segera melanjutkan ke sesi ketiga ya. Namun saya ada sedikit pengumuman yang ingin merevisi tentang sertifikat tadi. Bagi para peserta yang ingin sertifikat, silakan isi form yang telah dikirimkan oleh pihak panitia. Nanti untuk yang non-member dari IEEE akan dikenakan biaya minimal 10.000, yang mana nanti uang itu akan digunakan sebagian untuk membantu program-program terkait COVID-19 ya gitu. Siap Bu, sudah selesai. Baik. Bagaimana Pak Rizal Broer dan Pak Anugrah Azhar, apakah sudah siap untuk melanjutkan ke sesi 3, Pak? Insya Allah siap. Baik, silakan Pak, boleh dimulai saja. 40 menit ya Pak. Siap. Ya. Ya, Pak. Bapak Ibu, Pak Sar mungkin izin saya nyampaikan dulu sedikit, nanti Pak Sar kembali ya. Bapak Ibu, saya ambil layarnya dulu ya sebentar. Mudah-mudahan udah kelihatan ya, Bu Moderator. Ya? Oke. Jadi sebenarnya saya mau kasih banyak teori-teori, tapi kayaknya saya kasih link-link aja deh ya, biar bisa dibaca ya. Baik Pak, boleh Pak. Oke, linknya itu ada di beberapa nih. Di link. Jadi pertama tadi saya udah kirimkan chat yang berisi file ini. Ya. Nah, file ini sebenarnya nanti utamanya tuh kita eksperimen di Google Classroom, Bapak Ibu ya, dan teman-teman mahasiswa kita akan eksperimen di Google Classroom. Nah, ada secara umum dan secara detail. Tadi secara detail sudah dibawakan sama Pak Azhar beberapa. Ya. Nah, tujuannya nanti kita sebentar lagi ke sini. Ya, itu tujuan objektifnya. Ya. Kita akan coba pelan-pelan ke sana. Nah, yang kuis juga saya tunda. Nah, cerita sedikit sebelum masuk ke sana kembali yang ke case yang tadi ya. Ini ada hint ya. Jadi saya matikan dulu nih WhatsApp-nya nih, mengganggu ya, sebentar. Udah, oke. Jadi ada hint kalau kita mau buat table, tadi online table misalkan, ini tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu udah saya kasih linknya juga. Terus saya masih pakai yang Hello World dulu. Yang Hello World. Yang Hello World ya, saya hapus dulu nih. Nah, ini yang masih Hello World, saya compile. Nah, kosong Hello World ya, yang case yang pertama, yang template yang Hello World yang mendasar sekali. Nah, kalau kita mau buat table, kita tadi ke tempat link yang tadi ya, linknya ini misalkan. Terus kita pilih. Anggap saya mau pilih tabel sederhana dulu, misalkan 32 ya, 32. Kemudian ada garisnya gitu lengkap ya. Kita mau geser kanan apa segala macam ya. Untuk sementara begini aja dulu ya. Kita bisa eksperimen nanti. Saya generate. Nah, dia udah ada di bawah sini, di bawah sini ya. Nah, tinggal kita tangkap, copy ke clipboard ya. Terus kita tempelkan ke kita punya overlay ya. Kalau kasus Hello World ini saya tinggal tempelkan paste gitu, terus saya compile lagi. Nah, ya tadi ini masih yang lama ya, tabelnya 4 berapa tuh? Ya, kalau tadi belum di-generate benar, kita balik lagi aja lagi. Kita ambil lagi yang baru, nih, 32. Kita refresh aja biar aman, refresh dulu. Oke, kita pilih 32, misalkan. Terus kita generate. Ya, udah berubah nggak? Generate, ini masih yang lama nih, kayaknya ini masih yang 43 nih. Oh, dia kadang-kadang generate cepat, kadang-kadang beneran. Oh, dihapus aja dulu. Dihapus dulu aja, biar kita aman. Hapus dulu. Sebentar. Ini cerita alat bantu. Misalkan 1 atau 2. Tadi saya eksperimen bisa ya. Sekarang nih, pas ini grogi dia kayaknya. Jadi kita generate lagi. Kita tambahin ini. Harusnya berubah di bawah.
Ini nggak berubah-ubah nih, nggak tahu kenapa. Tadi sih bisa. Jadi table generator nanti dia ada menunya sebenarnya. Dan kita tinggal kopikan ke code kita ya. Mungkin di Bapak Ibu tampil di punya saya ini nggak berubah-ubah nih. Nggak tahu kenapa nih. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ini, yang matematik. Ya tadi kan Pak Azra mahir sekali matematik ya. Nah, gimana kalau saya matematiknya nggak hafal apa namanya format-formatnya, perintah-perintahnya, gimana? Oke, ya kayak juga yang online ya. Yang paling ngetop memang yang ini, yang code-code ini yang paling ngetop ya. Tapi code-code ini agak tua. Tadi saya menemukan yang agak baru yang Math.io editor. Saya mulai dengan yang code-code dulu ya. Code-code itu tampilannya seperti ini, kayak gini ya. Misalkan saya mau buat A_B, tinggal milih aja gini, dia akan generate tuh, frac A sama B, tinggal kita tulis, misalkan A_B. Nah, tinggal kita masukkan ke kita punya coding, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya anggap yang topik yang hint tadi ya, atau cheating tadi lah, tanda kutip ya, itu bisa kita lakukan atau kita eksperimen nanti sendiri mungkin di rumah. Nah, ini contohnya generate kayak begini. Nah, saya ke bawah lagi. Nah, jadi yang ini ya saya tandai ya, yang udah dulu ya. Ini udah, grafik tadi udah, drawing kita lewati dulu. Ya, hijau kita kasih tanda hijau. Section and referring udah, ya, yang belum bibliografi. Ya. Oke, saya tanda itu juga. Oke. Nah, matematik juga udah. Ini dasar-dasarnya. Kemudian reference belum. Reference in equation, semua yang equation saya rasa tadi udah dibahas. Cukup sama Pak Ashar, saya kasih hijau dulu. Dan yang belum adalah reference beneran ya, reference-nya paper ya, atau bibliografi ini. Oke. Nah, sebelum saya sampaikan yang belum itu, Bapak Ibu, saya udah buat bantuan Google Classroom ya, karena saya juga nggak mungkin ingat semua sintaks-sintaknya. Kalau seperti Pak Azra nih tiap hari pakai ya, saya agak nggak terlalu tiap hari ya. Jadi Pak Azra tiap hari, ibaratnya dia mahzabnya memang mahzab latex ya. Yeah. Kalau saya kadang-kadang mind map, kadang-kadang ya pokoknya macam-macam lah. Nanti ada questionnaire. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk dulu ke Google Classroom yang code-nya ini. Jadi kalau saya ke sana ya, nah ini ibaratnya ini di Google Classroom. Ini dulu. Udah ada linknya tadi. Nah, atau Bapak Ibu copy dari sini, saya taruh juga di ini ya, di tiket, bisa langsung ditaruh di Google Classroom-nya. Nah, Google Classroom-nya Bapak Ibu pakai yang @gmail ya. Bukan yang @ipb, karena ini saya buatnya relatif lebih umum. Nah, kalau sudah masuk ya, nanti akan tampilan seperti ini. Ya, mudah-mudahan sama ya. Nah, kita akan coba bereksperimen sama-sama. Kita mengerjakan ini upcoming view all. Nah, ini Bapak Ibu punya target. Nah, ini ada macam-macam. Ada Hello World, tadi udah kita lakukan. IEEE Conference yang akan kita akhiri ini, kita akan kejar ke sana. Kemudian Reference Manager yang belum, tabel komponen udah, ya, dan seterusnya. Oke. Saya sudah buat ya tampilan ini dan urutannya ya. Urutannya itu saya udah bikin nih seperti di bawah ini. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat urutan seperti ini. Saya bikin jadi numbering aja. Numbering ya, jadi urut ya.
Jadi kalau Bapak Ibu udah yakin Hello World udah selesai, di skip aja ke your paper assignment. Oke, kita sekarang lihat isinya. Nah, udah pada masuk belum ke dalam itu? Saya coba lihat people-nya dulu. Udah mulai ya. Oke, udah bagus, sudah banyak ya. Saya lihat ada berapa orang ini. Oke, lumayan. Nah, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai dengan classwork ya. Tadi yang pagi-pagi atau yang di awal sudah dibawakan dengan baik sekali oleh Pak Irman, motivasinya dan segala macam ya. Anda bisa lihat di sini. Dan saya nyanyikan sedikit yang Hello World. Ini kalau saya rasa Bapak Ibu udah bisa mengerjakan yang Hello World. Nah, yang berikutnya setelah Hello World, coba lagi lihat sini lagi. Nah, Hello World, habis itu your paper assignment atau table component. Ya. Balik ke sini. Jadi setelah ini, targetnya adalah your paper case study. Nah, untuk mengerjakan ini, Bapak Ibu perlu paham komponen dari overleaf atau dari latex. Ya. Komponen-komponen itu ada tabel, segala macam. Ya. Oke. Anggap kita langsung ke assignment aja. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan. Ya. Jadi kalau petunjuknya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ya. Tunjuk. Itu overleaf template dari paper. Bapak Ibu klik, nanti akan tampil template-nya. Nah, kenapa saya tukar template? Karena bisa kita lakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau yang Pak Asra lakukan ini udah kelas berat ya. Jadi udah benar-benar from scratch ya. Kalau saya mungkin scratch sedikit, campur-campur sari dengan template ya. Oke. Nah, kalau lihat ya di sini, ini kan outputnya. Atau kalau saya bilang itu hasilnya ya, Bapak. Nah, outputnya itu ada gambar, ada table, dan ada reference. Tunggu, Bapak Ibu udah ngeliat ini semua? Yuk, sudah. Udah ya, oke. Sekalian nih kebetulan lagi ajan ya, kita berhenti dulu. Bapak Ibu, mungkin tadi waktunya pas nih kita ajan 10 menit, Bapak Ibu bisa eksperimen nih, pakai template ini, masukkan ke paper Bapak Ibu, sesuai dengan yang ada di Google Classroom. Jadi kalau Google Classroom nih, paper sampelnya udah ada, kemudian Bapak Ibu ngerjain assignment-nya. Nah, ini assignment-nya ada 26 orang yang hadir di sini. Ambil template your paper, ya. Kemudian ubah ya beberapa komponen. Ini sederhana sebenarnya. Silahkan dikerjakan. Sekalian kita nunggu istirahat gitu ya, istirahat, sholat. Nanti kita balik lagi. Bolehkah begitu? Boleh Pak, silahkan. Ya, 5 menitan gitu ya. Iya, baik. Oke ya, lagi ajan di pas di sini. Terima kasih. Iya Pak, iya. Udah? Sudah, Pak. Moderator? Baik, silahkan kembali dimulai Pak. Oke. Saya ambil layar lagi ya. Bapak Ibu, nah kita targetnya yang ini aja dulu, yang your paper assignment, ya. Supaya Bapak Ibu bisa buat seperti ini, ya, seperti seperti yang tadi di Google Classroom ya. Nah, yang ini, ya. Jadi kalau ada ada gambar kodoknya dan seterusnya ya. Nah, kita ada satu komponen yang belum diajarin, yaitu yang reference. Ya. Saya mungkin nyanyikan dulu ya Pak Acar sedikit teori-teorinya, habis itu nanti
dilanjutkan dengan praktikumnya oleh Pak Azhar. Nah, kalau lihat di Google Classroom ya, nih, mudah-mudahan sama-sama masih ada. Kita balik lagi ke Google Classroom. Di Classroom itu ada komponen overlay ya, ada beberapa komponen tadi, tabel segala macam. Nah, kita akan lakukan yang ini nih, referensi manager case study. Ya, jadi case study, nah Bapak Ibu bisa baca sedikit tentang case study dari teori-teorinya atau petunjuk-petunjuknya dari overlay. Ini ada, saya sampaikan sedikit nih, ada tips-tipsnya. Dan dia bisa dikoneksikan dengan Zotero. Ya, mungkin yang Pak Azhar nanti yang tanda kutip yang metode canggihnya, yang aslinya gitu, tanpa yang from scratch ya, tapi saya yang template aja, ada yang gampang-gampang ya. Silakan Pak. Iya ya, jadi saya yang gampang-gampang, saya aliran yang gampang-gampang aja. Nah, untuk bisa itu saya ada bahan sedikit, mudah-mudahan berkenan ya, saya sastra-sastra dikit nih. Oke. Nah, nama saya Rijal Brur Bahaweres ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu punya ORCID dan lain-lain, tolong itu dikonekkan ke overlay ya, dikonek ya. Misalkan punya saya ada Zotero, saya connect. Ya. Nah, kalau dia connect ya, sebelum saya eksperimen, saya kasih gambaran umumnya dulu, baru nanti masuk eksperimen versi saya, dan dilanjutkan dengan eksperimen versi Pak Azhar. Jadi, kalau kita punya connect Zotero itu mirip kayak Mendeley ya, saya ambil yang satu file aja, nih, yang systematic literature review, bla 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 gitu ya. Ambil satu file, kemudian kita masukkan. Jadi ini kalau di referensi paper biasanya ada dua ya, ada tempat biblioteksnya yang kalau dalam kacamata ini dia bisa bilang sample bib atau referensi bib. Jadi saya bikin yang aslinya sample bib dari template, saya tambahkan referensi bib. Tempat naruh daftar paper yang mau kita synthesize lah ya. Kemudian main text, jadi teks utama kita. Nah, begitu kita klik Zotero Connect, kita generate, dia akan tampil seperti ini. Asal Zotero-nya udah terisi ya dengan baik ya. Atau yang cara klasik, yaitu kita ambil dari Google Scholar, kita ambil bib-nya, dan seterusnya, atau dari website aslinya juga bisa. Nah, contoh ya, referensi, saya kasih nama referensi bibtag, formatnya bibtag ya. Kemudian ini ya, misalkan saya delete punya saya yang tadi, saya bikin yang baru ya. Kalau Bapak Ibu belum ada, ya masukin Zotero settingnya. Zotero settingnya harus di-connect ke overlay ya. Tadi saya kasih lihat, nanti dia kalau udah nanti di sini ada connection-nya dan dia berhasil. Tampilan Zotero-nya seperti ini. Anda tinggal klik web library-nya. Nah, kayak ada konfirmasi seperti ini, normal ya. Kita masukin password di overlay, confirm bahwa memang kita orangnya segala macam, private key segala macam, login Zotero, link to Zotero. Kita create link sekarang, dia udah ring. Nah, kalau dia udah ring, saya tinggal tadi, saya generate dia ke referensi bib-nya. Dia generate, ya, mau apa grupnya atau apa, segala macam yang standar si Zotero tadi, ya, misalkan bisa lewat Mendeley, lewat Zotero. Ini saya loncat-loncat ya, saya ada kadang-kadang pakai Mendeley, ada kadang-kadang pakai Zotero, tapi semuanya relatif mirip. Nah, kalau udah itu dia akan connect ya. Oke. Saya kembali ke ini, referensi manager yang di Google Classroom. Nah, contohnya tadi ada dua ya. Jadi, kalau di Mendeley juga mirip ya. Anda akan generate sampelnya ya, dan Anda akan connect bib-nya tadi ke main text-nya. Oke. Nah, saya coba kasih gambaran sedikit aja dulu sebelum kita utak-utik lah ya. Nah, ini kan referensinya ada satu nih, apa nih, terlalu kecil saya juga susah bacanya pakai kacamata ya. Tapi dia terpanggil di sini ya, di bib, di
di nih, George bla 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 comprehensive text article bla 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 ya. Nah, ini BIP-nya ini kita akan panggil misalkan ada 3, 4, 5 reference, kita akan list kayak begini ke bawah, kita akan panggil di main text ini. Nah, saya kasih trik lagi nih mumpung saya masih ingat. Kadang-kadang kita salah pemasukannya. Bisa kita melihat errornya menggunakan petunjuknya si LaTeX, atau kalau mau yang lebih canggih, kita install Microsoft Visual Code ya. Nah, di sana ada paket Microsoft Visual Code yang Anda download, terus Anda install LaTeX. Dia akan lebih canggih, jadi kurang kurungnya dia akan bunyi dan seterusnya. Kayak kita nge-code biasa ya. Kembali ke sini. Oke. Nah, ini kurang lebih sampelnya ya. Ini overlay reference manager, ini sampelnya ini kayak gini ya. Tadi udah saya jelasin di sini. Kemudian sampelnya nah, ini sampelnya yang tadi Anda buat, kemudian Anda utak-utik. Nanti kalau udah bisa berubah sesuai paper yang Anda mau tampilin. Oke Pak Azhar, kayaknya kita ganti layar dulu biar Pak Azhar bisa masuk. Silakan Pak Azhar. Oke, baik Pak Rizal, terima kasih. Ya, tadi yang disampaikan Pak Rizal itu terkait bagaimana mengconnect Zotero, bagaimana mengconnect Mendeley atau citation software lainnya. Jadi ada banyak citation software, salah dua di antaranya itu Zotero sama Mendeley. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memang tidak mempunyai Zotero atau tidak mempunyai Mendeley, tapi kita ingin membuat sebuah daftar referensi beserta kita ingin mensitasi si dokumen tersebut. Nah, ini kita akan coba pelajari bareng-bareng terkait bagaimana kita mensitasi, bagaimana membuat referensi dari nol. Dari nol, kita akan coba buat sama persis kita menggunakan dokumen yang tadi. Nah, ini saya coba share screen dulu. Oke. Ini saya di Bapak Ibu ini sudah tampil ya. Ini adalah dokumen yang saya edit tadi. Kemudian bagaimana caranya untuk menampilkan daftar referensi. Nah, ini kita coba. Biasanya referensi itu ada di paling bawah sehingga kita perlu menggeser sampai sebelum end dokumen. Kita coba sampai sebelum end dokumen. Nah, kalau misalkan yang tadi Pak Rizal tampilkan itu sudah otomatis filenya tergenerasi sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak ada sama sekali? Nah, kalau nggak ada sama sekali, kita perlu membuat terlebih dahulu sebuah file dengan ekstensi .bib ya, yang dalam artinya itu bibliografinya yang akan dibaca oleh LaTeX. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kita klik di pojok kiri itu ada new file ya. Ini ada new file kita klik. Kemudian, nah ini di sini sekarang kita ganti namanya, misalkan saya tulis dengan nama Pustaka. Nah, sekarang formatnya jangan teks tapi bib. Jadi saya tulis pustaka.bib. Nah, ini kita coba create. Nah, jadi di bawah main text kita sekarang ada pustaka.bib dan ini kalau kita klik isinya kosong. Oke. Nah, ini karena kosong berarti mau tidak mau kita harus mengisi pustaka.bib ini dengan file-file referensi yang ingin kita sitasi, atau sebanyak mungkin juga nggak masalah. Jadi apa yang nanti dipanggil itu yang dimunculkan, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irman. Kalau misalkan kita butuhnya itu cuma profile doang, ya udah profile, yang lainnya tinggal di komen. Artinya yang kita perlukan itulah yang dimunculkan. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat sebuah daftar pustaka? Nah, ini kita coba dulu. Pertama-tama kita perlu sebuah misalkan saya memilih sebuah artikel yang mau saya cite ya. Nah, caranya berarti kita harus cari dulu dokumennya. Misalkan saya mau nyari paper, saya coba karena biasanya saya orang fisika, jadi saya misalkan coba di Physical Review B. Nah, ini saya coba masuk ke sini, misalkan Physical Review B. Nah, di dalam biasanya para publisher itu selain menyediakan paper, di sana juga menyediakan
format citasinya. Jadi kita mau mensitasi sebuah artikel pasti disediakan. Nah, contohnya saya ambil di Physical Review B. Ini saya coba klik dulu. Nah, kita coba ambil salah satu artikel. Misalkan saya pilih ini volume 101. Ini bebas mau yang mana saja. Yang penting kita ngambil sebuah contoh. Kemudian ini saya pilih salah satu aja bebas. Misalkan issue nomor 1. Saya pilih. Nah, dari sini akan ada tampil beberapa paper yang misalkan saya mau men-cite paper nomor 1 ini yang berjudul Many Body Localization Landscape. Nah, ini misalkan saya ingin mencitasi paper ini. Nah, ini saya tinggal buka dulu Many Body Localization Landscape-nya. Nah, setelah dibuka, yang perlu kita lakukan adalah ini, export citation. Jadi kalau export citation saya klik, munculnya seperti ini. Nah, ini muncul dalam format bibtext. Nah, ini ada format bibtext seperti ini, ada EndNote. Nah, kalau misalkan formatnya lain seperti ini, kita milih bibtext saja. Nah, perlukah kita mendownloadnya? Kalau misalkan Bapak Ibu perlu mendownload source-nya silahkan. Tapi kalau misalkan daripada mendownload, kita copy aja ininya. Ya sudah, ini saja. Ini kita klik, langsung dia akan memblok sendiri. Kita copy, bisa Ctrl C atau klik kanan copy. Terus kita tempelkan ke template yang tadi ke pustaka bib punya kita. Saya paste. Nah, sekarang dalam pustaka bib ini ada sebuah artikel yang mau kita citasi dengan judul Many Body Localization Landscape karangan Bara Subbaramanian. Nah, dengan judul artikel ini jadi semua informasi ini akan ditampilkan dalam dokumen punya kita. Nah, sekarang ini untuk memudahkan kita tahu artikel mana yang mau kita cite, biasanya ini triknya saya selalu menamai dokumen ini. Ini sebelum tanda koma. Ini saya zoom dulu saja biar kelihatan lebih besar. Nah, sebelum tanda ini nama istilahnya label si artikel ini ditulis dengan fisrefb.101.0142001, Nah, alih-alih kita menulis seperti ini, biasanya saya ganti ini dengan nama ininya saja, nama si pengarangnya saja. Misalkan Bala Subramanian, saya misalkan tulis Bala saja. Kemudian tahunnya berapa? Tahun 2020 untuk memudahkan ketika kita ingin mensitasi. Gitu. Jadi Bala 2020. Nah, kita save. Nah, ini kalau misalkan di overlap karena otomatis di auto save, jadi sebetulnya tidak perlu kita save. Oke, dari sini kita sudah memiliki satu artikel yang kita beri label Bala 2020. Nah, kemudian bagaimana caranya di dalam main text punya kita mengisi referensinya. Nah, ini kita coba balik lagi ke main text. Nah, di sebelum sini, nah kita coba sisipkan ini bibliografi. Nah, bibliografi, nama file bibliografi kita tadi apa? Nama file bibliografi kita itu tadi pustaka.bib. Tapi .bib-nya itu tidak perlu kita cantumkan, sehingga kita hanya perlu menulis pustaka saja, seperti ini. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah format bibliografinya, karena setiap publisher pasti format bibliografinya punya sendiri. Nah, ini saya akan coba contohkan untuk IEEE transaction. Nah, ini bibliografi style. Ketika kita mengklik bib, biasanya muncul beberapa pilihan. Kita pilih saja, tinggal geser-geser saja. Misalnya IEEE PR. Nah, ini IEEE transaction. Nah, ini bagaimana untuk menulis referensinya. Ini kalau misalnya kita compile, pasti belum ada apa-apa, nggak muncul referensinya seperti apa, kemudian namanya apa. Nah, ini biasanya yang namanya sebuah referensi itu pasti kita citasi. Nah, bagaimana cara mensitasinya? Kita coba bersama-sama. Ini misalkan saya ketik seperti ini dulu di atas ya, menurut Bala. Nah, kita ingin mensitasi, sehingga yang perlu kita lakukan adalah cite. Kita ingin men-cite sebuah dokumen yang ada di dalam pustaka.bib. Nah, ini kita tinggal pilih cite saja. Nanti di sini akan muncul
karena isinya baru ada bala 2020, maka pilihannya itu cuma segini, cuma site kosong, ada site B dan seterusnya. Kita pilih bala 2020 saja. Kita pilih bala 2020. Nah, setelah kita memilih bala 2020, kita hanya perlu mengcompile-nya sehingga yang muncul di sebelah kanan itu selain citasinya plus referensinya. Jadi seperti ini. Ini coba saya zoom dulu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi dia akan membuat sebuah section dengan nama reference, dan nomor 1 karena dokumen di dalam pustaka.bib itu cuma ada 1, maka yang kita cite itu yang dimunculkan. Ini contohnya S Balasubramanian bla 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 bla. Nah, ini adalah formatnya IEEE. Nah, kita naik ke atas, saya menulis tadi menurut bala 1. Nah, dalam artian 1 itu adalah artikelnya punya Balasubramanian seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menambahkan yang lain, sama seperti tadi, kita hanya perlu mencari artikel lagi. Misalkan tadi saya pilih yang mini body localization landscape. Saya pilih misalkan artikel nomor 2, karangan Jonathan. Nah, ini kita tinggal klik lagi seperti biasa. Kemudian pilih site export citation ya, seperti tadi. Kemudian, nah ini muncul punyanya Jonathan. Nah, ini saya copy lagi. Kemudian kita tinggal tempel di dalam pustaka bib tadi. Jadi pustaka bib itu tinggal diisi seberapapun yang kita mau. Jadi, kalau dipanggil, dia dipakai. Kalau tidak dipanggil, dia tidak akan dipakai di dalam format punya kita. Walaupun ini saya tempelkan seperti ini, karena di main text-nya itu tidak saya panggil paper nomor 2, maka referensinya itu akan menjadi 1 saja, hanya S Balasubramanian saja, kalau tidak dipanggil. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan si artikel nomor 2 tadi, ini saya ganti namanya, misalkan jangan modelnya kayak gini, untuk memudahkan kita supaya ingat. Nah, misalkan saya tulisnya ini, Words, tahunnya tahun berapa? Tahun 2020. Nah, jadi di main text, misalkan saya coba edit lagi. Nah, menurut bala bla 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 bla, misalkan saya tulis sedangkan menurut Words, kita cite lagi. Cite, nah ini pasti ada muncul Words 2020. Kita pilih saja, sehingga ketika kita compile, referensinya itu akan menjadi 2. Pertama itu yang punyanya si Bala, kedua punyanya Words. Kira-kira seperti ini. Jadi ini sangat-sangat memudahkan kita dalam mensitasi maupun menulis referensi. Ini sudah otomatis. Jadi kalau misalkan saya tukar misalkan si words-nya ini saya taruh di sebelum bala. Nanti ini akan menyesuaikan secara otomatis. Dia akan tertukar, words-nya di 1, balanya di 2. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Jadi sangat-sangat mudah ya, istilahnya ini memudahkan kita dalam penulisan referensi maupun citasi. Ini versi manualnya. Kalau misalkan versi yang sudah dihubungkan dengan Mendeley, dengan Zotero itu mungkin mirip-mirip, pada akhirnya kita pasti akan diberikan source code-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Rizal, itu dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Rizal terkait ini terkait citasi maupun bibliografi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Asad. Bapak Ibu, mungkin saya ambil layarnya Pak Asad. Silakan Pak. Nah, coba Bapak Ibu supaya pasti. Untuk buku sama Bu. Buku tadi saya udah kasih linknya ya. Jadi sama semua, hampir sama semua Pak. Ya, linknya saya udah kasih. Kalau buku yang di layar ini, sebentar saya angkat dulu sebelum saya kembali ke topik tadi. Ya, Pak. Jadi buku itu udah saya tambahkan di materi. Mana yang lupa tadi? Ini ya. Basic LaTeX materi ya. Nah, ini ada Springer ya. Ini bagus sekali bukunya. Agak baru gitu, Bapak Ibu nanti dapat yang ini. Kebetulan karena COVID dia buka. Nah, ini dia LaTeX in 24 hours. Ini bisa dicoba-coba. Ini lebih
lebih komprehensif lah dibanding kita ya. Kayaknya belum diambil sama Pak Bro layarnya. Belum diambil? Oh, oke. Lupa saya. Ntar saya ambil. Nah, udah layarnya ya. Jadi Iya, mungkin sudah ada, Pak. kalau mau lebih detail, lebih banyak waktunya mungkin pas nanti kita bikin LaTeX user group atau apa gitu ya. Kita kongko-kongko lah lebih baik di internet ataupun nanti di darat ya. Nah, Baik, Pak. pokoknya ini silaturahmi jalan. Nah, ini baru pembukaan aja ya kan. Oke. Nah, ada buku ya yang saya share itu yaitu yang Springer ya. Tapi banyak nanti saya kasih lihat buku-bukunya. Tadi pertanyaannya apakah ada manual, ada buku, ada cheat sheet dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang agak baru ini yang Springer LaTeX in 24 hours, kalau Bapak Ibu klik ini akan ada tampilan seperti ini ya. Mudah-mudahan udah di-download ya. Ini kalau di-download bisa di-download, filenya juga ukurannya lumayan ya. Oke, kalau saya udah download, jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk mendownloadnya. Nah, kembali ke tadi ya, ke laptop ya, ke target kita. Kalau bisa nih Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke level yang lebih advance dulu, kita mau lihat Bapak Ibu mengerjakan yang referensi manager. Ya. Jadi kalau saya lihat ini belum ada yang ngerjain nih kayaknya nih. Coba kita list. Belum ada yang mengerjakan, jadi kita belum dapat feedbacknya. Nah ini masih 0, 0, 0, 0 semua ya. Coba Bapak Ibu kerjakan dulu nih yang referensi manager, ya, baru kalau udah oke ke your paper assignment sebelum kita ke IEEE conference. Jadi kalau ada yang lupa di mana biar kita bisa sama-sama ngulang lagi ke sana. Jadi yang ini dan ini sebenarnya sih yang ini lebih rumit ya. Ini kan tadi udah ada 3 komponen, udah ada komponen dasar dari LaTeX plus bibliografinya. Silakan Bapak Ibu, kita kasih waktu mungkin 2 menit, 3 menit ya. Eksperimen, nambah-nambahin yang ini. Sebelum nanti saya masuk ke materi berikutnya. Jadi tolong kerjain yang assignment eksperimen ini dulu. Saya ulang lagi ya, assignment-nya adalah saya klik aja nih, your paper assignment experiment. Ini belum ada yang masukkan. Ini paper contohnya. Ya. Your paper. Anda bisa kutak-kutik. Nah, kalau mau lihat hasil utak-utik saya itu ada di akhir-akhir itu. Kalau classwork, kalau Anda mau lihat, Anda bisa lihat di sini. Nah, nanti saya nanti di conclusion, di akhir-akhir itu ada all reference ya. Ini semua reference, materi-materi dari Pak Irman, materi dari mana-mana, Anda bisa download di sini. Ya. Kemudian contoh template-template yang tersesuai dengan kita nih ada di sini juga. Ya. PSD tesis, dan seterusnya Anda bisa lihat di sini. Kemudian paper yang your original paper, Anda bisa download di sini. Kemudian yang terakhir nanti ada conclusion segala macam. Silakan kita mengerjakan dulu Bapak Ibu ya yang your paper ini, case study. Jadi saya print screen aja biar kita sama-sama melihat ini. Sebelum saya masuk ke IEEE. Kalau ini udah oke, berarti IEEE-nya udah punya dasar yang cukup, Bapak Ibu. Paper case study.
di sini. Ya, ini. Saya stop sharing aja mungkin ya. Mungkin mau diisi iklan IEEE atau apa, silakan. Sekalian menunggu mereka masukkan ini, Bu Moderator. Iya, baik. Untuk para peserta silakan dicoba dulu ya apa yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Rizal Bra dan juga Pak Anugrah Azhar. Saya juga ingin mengingatkan kembali mungkin tadi ya, yang ingin sertifikatnya boleh isi link yang telah dikirim tadi dan akan dikenakan biaya untuk non-member IEEE minimal 10K yang akan digunakan sebagiannya untuk program-program COVID-19 tadi. Juga untuk terkait teman-teman yang bertanya mengenai PPT ini dan juga tentang file recording webinar ini, nanti akan kita blast ke email-email kalian pada saat sesi sudah berakhir. Jadi dimohon ditunggu saja. Dan juga mengingatkan kembali ya, untuk yang ingin bertanya pada sesi kedua dan ketiga, silakan isi di link slide.do tadi agar bisa dijawab oleh para trainer kita. Terima kasih. Mungkin bagi Bapak Ibu yang nggak bisa masuk ke Google Classroom, itu sepertinya email yang digunakan bukan @gmail.com. Apabila menggunakan email dari sebuah institusi biasanya tidak bisa, karena tadi Pak Rizal membuat Google Classroom-nya dari akun @gmail.com. Jadi yang bisa masuk ke sana itu hanya email-email yang memiliki belakang-belakangnya @gmail.com. Betul kan Pak Rizal? Betul, Pak Azhar. Karena jadi tadi saya coba juga pakai akun @gmail.com langsung masuk. Mungkin Bapak Ibu yang beberapa yang kesulitan masuk mungkin tidak menggunakan akun @gmail.com di akun Google-nya. Jadi kalau misalkan menggunakan IPB itu nggak bisa, WinJKT nggak bisa, yang lain-lain nggak bisa. Tapi kalau menggunakan @gmail.com itu insya Allah bisa. Oke, itu sedikit info saja. Ya, terima kasih Pak. Pak Aden udah bisa masuk. Oke. Tapi memang beberapa file nggak bisa di-download. Pak Aden bisa lihat di websitenya aja. Saya ngambil dari template standar. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, ini saya udah lihat, wah hebat nih. Tadi kosong. Bentar saya ambil layar dulu ya Bapak Ibu ya. Hebat ini. Entire screen. Jadi saya cukup kagum juga ya kalau kemarin kita presentasi di UIN ya. Pertama kali daftar 200, sekitar hampir 200 ya. Terus masuk sesi tinggal 100 apa berapa ya. Terus di akhir-akhir tinggal 30 atau 40. Kalau ini malah beda. Masuk mungkin 60 gitu. Sekarang masih bertahan 45. Jadi daya tahannya ini lebih bagus. Bapak Ibu, kalau di tempat kita sana mundur teratur ya. Begitu masuk ngelihat latex kayak begini mundur habis deh. Kalau ini enggak, ini Mas Pak ini ya. Atau mungkin daya juangnya lebih kuat ya. Amin. Ya. Nah, ini juga hebat juga ya. Jadi tadi saya tunggu berapa menit, sudah ada 2 orang ya. Saya klik aja. 2 orang yang submit, Pak Irawan dan ini teman saya dan Pak Said Nurul Isa. Coba saya lihat dulu, mudah-mudahan benar nih, kalau nggak malu nih Pak Irawan. Nggak bercanda. Eksperimen aja. Kita lihat Pak Irawan, waduh seram kali nih. Bagus Pak Irawan. Waduh, mantap. Saya jadi malu. Nah, udah, oke. Nanti Pak Irawan presentasi, tapi saya nyanyiin dikit ya. Pak Irawan ada di sana? Pak Irawan? Halo. Pak Irawan, oke. Nunggu Pak Irawan connect ya. Saya juga
mau juga nih ambil sedikit ya sebelum nanti ke Pak Irawan. Jadi Bapak Ibu ya, saya udah ada bikin sedikit IEEE yang kita mau masuk ke conference yang akan diadakan di IPB ya. Saya udah bikin papernya sedikit. Ini lagi saya utak-atik, mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat ya. Nah, ini papernya ya. Nah, kalau yang udah begini berarti udah ada semuanya nih. Misalkan ini ada gambar, ada metodologi ya, kemudian ada gambar neural network, ada macam-macam lah gitu. Terus ada modelnya ya. Dan seterusnya. Dan bibliografinya, tadi di list tadi, ini bibliografi. Ya. Yang Pak Azhar tadi, kalau ini untuk kasus yang ini, kemudian abstraknya ada ke bawah sedikit, ini nggak masalah. Ya, tinggal kita ngambil komponennya pada saat kita nempelin itu apa aja. Ini abstraknya ke bawah juga. Nah, kalau ini udah jadi nih, kalau kita lihat yang file aslinya ya, ini file aslinya, how-to-nya juga udah ada. Nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya punya paper yang akan dimasukin di IEEE-nya IPB, prediksi cacat, kebetulan dengan Pak Irman dan segala macam. Nah, ini nanti akan ditambahkan. Nah, kalau lihat ya, ini bagus sekali ya, kalau lihat ya, formatnya relatif bagus, nggak ada jeda-jeda. Kalau di Word, itu kadang-kadang ada jeda tiba-tiba nih antara jarak ini, tiba-tiba ada loncat-loncat. Nah, ini enggak. Nah, ini juga, kemudian referensinya juga di bawahnya, lihat nih udah, hanya di bagian metodologi, bagian result and discussion-nya belum saya masukin, itu masih dalam bentuk tulisan begini. Mana tadi? Lupa saya masukin. Jadi, tulisan ini masih belum lengkap ya. Jadi, ini tulisan yang atas, research, background, kemudian introduction dan segala macam ini kita udah buat ya, relative research juga udah kita buat. Ini ada tabelnya nih, paper mana yang kita bandingkan udah ada ya. Kita bandingkan dengan paper nomor 5, ini paper kita nomor ini ya, bandingnya yang nomor 5 adanya dataset, NASA dataset, kemudian dia pakai assembly oversampling dan seterusnya. Kalau kita pakai ketiga ini, smooth, neural network, datasetnya NASA. So, kita juga, jadi combine machine learning method. Nah, kurang lebih kayak begini Bapak Ibu. Pak Irawan? Oke, ya Pak Irawan nggak mau tampil nih ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Azhar mungkin. Biar ada TikTok. Silakan Pak Azhar. Oke, terima kasih Pak Rizal. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal itu terkait paper IEEE, kemudian tadi juga sudah ada beberapa audiens yang sudah submit di Google Classroom untuk mengisi paper assignment. Kemudian terkait tadi mungkin saya ingin coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di slide dulu. Bagaimana tadi ada satu pertanyaan, bagaimana apabila kita tidak mau membuat garis vertikal di dalam table? Nah, di dalam table itu sendiri tadi yang atas itu saya tulis CCC, ini saya coba ambil layar lagi. Jadi bagaimana kalau misalkan kita tidak mau istilahnya menampilkan garis vertikal? Contohnya ini saya sudah ini table yang saya buat. Oke, jadi di bagian table, nah kalau misalkan kita tidak mau istilahnya menampilkan vertical line, jadi di bagian tabular sebelah sini, ini saya coba perbesar biar kelihatan. Di bagian tabular ini ada C 4 kali, maksudnya kita akan membuat kolom sebanyak 4 kali. Kalau kita tambahkan garis seperti ini, yang ada di atas tombol backslash biasanya, kalau kita tekan shift jadi tiap laptop mungkin berbeda posisinya itu ada di sebelah mana. Kalau saya tambahkan seperti ini, maka kalau misalkan kita compile, setelah di antara kolom pertama dan kolom kedua, itu akan ada sebuah garis vertikal. Jadi mana tabelnya. Nah, jadi dari nomor ke NIM itu ada garis vertikal. Sementara dari NIM ke nama, ke nilai itu tidak ada garis vertikal, pun di ujung-ujungnya tidak ada. Jadi kalau misalnya kita perlu membuat sebuah garis vertikal, ya di sini tinggal kita masukkan saja sebuah garis lurus seperti ini.
Tetapi biasanya di beberapa beberapa publisher biasanya tidak memperkenankan penggunaan garis vertikal, dalam artian hanya garis-garis horizontal saja. Biasanya cuma yang paling pertama misalkan nomor, NIM, nama, nilai itu ada 2 garis, sementara ke bawahnya itu sampai akhir itu baru ada garis lagi, sisanya tidak ada. Nah ini kalau misalkan kita coba compile, hasilnya itu di antara nomor dan NIM ini tidak akan ada garis vertikal. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi untuk membuang garis vertikal, ininya tidak perlu ditampilkan atau tidak perlu disisipkan garis lurus seperti ini. Itu salah satu pertanyaan dari audiens terkait bagaimana untuk tidak menampilkan garis vertikal. Nah, di di LaTeX sendiri terkait table, tadi mungkin kalau misalkan kita belum cukup familiar bagaimana sih cara membuat table dengan mudah, mungkin kita perlu menggunakan table generator seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza. Jadi kita perlu memerge table yang mana, kemudian kita ingin memberi table ini garis tengah, atau yang satu lagi tidak mau dikasih garis tengah. Kita tinggal edit dulu saja di table generatornya. Kemudian nanti kita generate code-nya dan kita tempelkan ke main text punya kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi ada di chat ada yang bertanya terkait bagaimana kalau referensi lewat buku. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Siti Zahrotul Fajriyah. Jadi untuk referensi dari buku, formatnya sama seperti ketika kita menempelkan citasi dari jurnal. Namun nanti perbedaannya kalau misalnya dari buku biasanya di sininya tidak ada jurnal, di sebelah sini tidak ada jurnal, tapi book sekian, volume sekian, dan seterusnya. Dan formatnya mungkin agak sedikit berbeda. Namun ketika kita compile, kalau misalkan ini kan karena jurnal, maka di sini add artikel, yang artinya satu keseluruhan ini, satu bagian ini adalah artikel. Kalau misalkan buku biasanya add book, kemudian yang lain-lain biasanya sudah ada menyesuaikan. Jadi add artikel artinya ini adalah jurnal, add book artinya buku. Kalau add book nanti referensinya akan menyesuaikan sendiri dengan formatnya punya si IEEE. Karena kita menggunakan IEEE, maka format IEEE untuk penulisan buku akan di-generate otomatis oleh LaTeX. Kira-kira seperti itu. Untuk artikel, buku biasanya sih yang menjadi acuan hanya artikel dan buku saja. Yang lain mungkin ada, tinggal formatnya menyesuaikan saja. Kira-kira seperti itu, Bu Siti ya. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, bagaimana Pak Brur? Sudah ada kemajuan yang di Google Classroom? Ada Pak Azhar. Oke, silakan. Ya, sebelum ini udah ada. Saya ambil layar dulu. Sama Bu. Ini sudah ada 2 orang ya yang turn in ya. Pak Irawan, ada Pak Irawan? Atau Pak Muhammad Nugraha? Pak Muhammad Nugraha ada? Ya, ada Pak. Oke, Pak Muhammad, mungkin saya lepas dulu layarnya. Pak Muhammad langsung kasih unjuk izin presentasi sedikit, mungkin 2-3 menit. Apa yang Pak Muhammad lakukan? Saya udah kasih nilai 100 Pak Muhammad ya. Silakan. Saya share screen ini ya Pak. Silakan.
Oke, sudah ada ya Pak? Ada Pak Muhammad, silakan. Oke, di sini saya cuman kan tugasnya hanya memodifikasi, menambahkan beberapa item. Di sini saya coba mengganti beberapa item seperti title ya, kemudian abstrak, introduction, dan gambar yang sebelumnya gambar kodok saya coba masukin gambar kayak alur power chart seperti itu. Jadi di sini hanya atau hanya mengganti konten dari template yang Pak Brur share. Jadi contoh di sini title saya ganti dengan title yang saya buat. Kemudian untuk abstrak author ya, untuk author, kemudian untuk abstrak. Jadi intinya sih simpel aja, hanya mengganti konten-konten dari template yang sudah Pak Brur share. Nah ini untuk abstrak, kemudian introduction. Cuman belum saya total semua ini ya, semua ganti kontennya, hanya sebatas beberapa konten aja sih yang untuk nyoba-nyoba dari yang tadi dipresentasikan. Mungkin itu aja sih Pak. Pak Muhammad, Ya. izin Pak Muhammad, mungkin didetailkan itu yang komponen misalkan figur itu gimana itunya, terus reference kayaknya udah ya? Kalau reference belum, karena saya belum masukkan beberapa sampel reference-nya, karena harus nyari-nyari ke Google Scholar juga ya untuk copy paste sebagai ininya. Gitu. Yang bagian komponen yang udah mungkin agak sedikit diperjelas Pak Muhammad biar teman-teman yang belum. Contoh untuk komponen misalkan komponen abstrak. Misalkan saya mau nge-bold gitu ya tulisan abstraknya, ya saya tinggal tambahkan komentar teks BF, kemudian di dalamnya tulisan abstrak gitu, agar tulisan abstraknya itu cetak tebal. Nah untuk ini ada benjorok ke sini itu udah otomatis ya dari lateksnya. Kemudian setelah itu contoh lain yang gambar. Nah untuk gambar, nah ini. Nah, di sini kan saya namanya gambar tuh picture11.png. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja gambar yang kita upload ini apa, kan di sini saya gambarnya namanya picture11.png. Kemudian, nah awalnya ini kan width-nya itu yang dari Pak Brur tuh 0,3 atau 30% ya. Nah, sama saya ganti karena 30% tuh kecil banget gambarnya, makanya saya ganti jadi 70%. Kalau masih kurang, masih kekecilan, bisa ini kita ganti misalkan 80% gitu ya, 0,8. Coba compile. Nah, jadi nanti gambarnya juga width-nya ini, panjangnya ini akan bertambah 80% dari ukuran aslinya. Nah, seperti itu. Nah, hanya baru sekilas itu sih Pak. Karena barusan waktunya agak cepat, agak singkat, jadi belum yang lain-lainnya belum ini ke jamah gitu. Oke, makasih Pak Muhammad. Ya. Saya stop ya Pak ininya. Silakan. Kasih. Nah, saya ambil sedikit ya sebelum mungkin karena waktunya juga kita kayaknya udah lewat ya, Bu moderator ya. Iya Pak, benar. Jadi Pak. Saya nambah 2 menit, 3 menit nih sebelum terakhir ya, saya cuma confirm aja apakah mereka teman-teman ini Nah, Bapak Ibu, saya tadi ada kirim link ya. Kirim link yang isinya kuis ya. Yang Selido. Ini agak beda dikit sama yang punya panitia ya. Mungkin bisa diisi misalkan nih. Tulis bila mendengar kata lateks itu apa sekarang? Apa responnya? Bapak Ibu bisa tulis di sini. Misalkan canggih. Ya, atau apa ya. Send. Nanti di layar ada itu. Tuh. Jadi nih dari tanggapan Bapak Ibu semua nih, ada yang bilang mudah, canggih, rapi, karet. Ada yang halo ya. Ada yang bilang susah juga ya.
macam-macam ya. Tapi yang paling banyak bilangnya jurnal ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari acara kita, latex itu mendengar kata latex adalah mendengar kata jurnal ya Bapak Ibu. Nah sekarang ada rapi, jadi jumlah katanya ini rapi dan jurnal ini relatif sama ya. Saya rasa sekian dari saya. Pak Azhar ada mau nambahkan? Insya Allah sudah Pak. Oke, moderator silakan Bu moderator dikembalikan. Baik, terima kasih Pak Azhar dan juga Pak Rizal atas materinya yang sangat menarik ya. Bapak-bapak telah mengajarkan kita bagaimana cara mudah membuat dokumen menggunakan latex yang dari awal menuju yang mulai sedikit kompleks. Semoga para peserta sekalian bisa mengikuti tadi dengan baik ya. Oh iya, terkait dengan rekaman dalam workshop online ini, belum bisa saya konfirmasi apakah bisa di-share atau belum, namun nanti jika bisa di-share akan kami infokan kembali. Lalu jangan lupa sertifikatnya tadi diisi kalau memang para peserta menginginkan sertifikatnya. Lalu kita juga meminta para peserta untuk mengisi form feedback yang akan di-share oleh panitia di dalam room komentar di Google Meet ini ya. Mohon untuk para peserta diisi feedbacknya untuk kelancaran dan juga keberhasilan seminar-seminar workshop-workshop seperti ini di kemudian hari. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dan juga presentasi dari sesi ketiga oleh para trainer kita, maka akan berakhir pula workshop training latex for beginner kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para partisipan atas partisipasinya yang sangat meriah ini ya, karena ramai juga yang mengikutinya. Kemudian kepada para trainer kami juga mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang telah dibagikan pada sore hari ini. Kemudian kami pula dari para panitia memohon maaf bila masih ada kekurangan-kekurangan dalam workshop online ini. Nantikan pula nanti acara selanjutnya yang akan kami adakan, dan kami akan sangat senang kembali untuk menyambut Anda untuk ikut berpartisipasi di acara kami lainnya. Untuk menutup acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.